semakin baik servisnya, semakin bagus bintangnya. Hal yang sama kalau Anda mau punya perusahaan yang berbintang, kalau saya pengen punya institusi yang berbintang, organisasi yang berbintang, atau keluarga yang berbintang, Anda perlu turun lebih dulu untuk melayani. Karena kebesaran tidak ditentukan dari modal, tapi kebesaran ditentukan dari servis. Nah, kita akan belajar pemimpin yang membapai atau pemimpin yang memiliki hati Bapa. Yang pertama, pemimpin yang melayani. Karakteristik kepemimpinan pembapaan yang pertama, pemimpin yang turun untuk melayani. Bukan pemimpin yang selalu mau dilayani. Markus pasal 10 ayat 42 sampai 44, ketika Yesus memanggil mereka atau murid-murid lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari saya ceritakan kronologis ya, di mana ketika Yesus sedang bersama dengan murid-murid, lalu datanglah Yohanes dan Yakobus yang bersaudaraan dan kemudian berkata kepada Tuhan Yesus dan berkata bahwa Yesus, suatu kali ketika kamu kelak ada di surga, izinkan untuk saya bersama dengan saudara kandung saya untuk duduk di sebelah kananmu dan satu sebelah kirimu. Mendengar kata-kata demikian lalu murid-murid yang lain tidak bisa terima. Enak aja. Gue juga pengen duduk di sebelah kanan Yesus. Gue juga pengen duduk di sebelah kiri Yesus. Enak aja, gak bisa. Dan kemudian Yesus berkata, guys, membesar-membesar, menjalankan pemerintahannya dengan tangan besi, dengan kekerasan. Tapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Berarti Yesus sedang memberitahu, enggak ada salah kamu ingin jadi terkemuka. Enggak ada salah kamu ingin jadi yang terbesar. Tapi Yesus mengajarkan cara untuk menjadi terkemuka. Cara yang benar untuk menjadi terbesar, yaitu menjadi pelayan. Menjadi hamba. Kepemimpinan bicara soal servis. Semakin bagus servismu kepada orang-orang yang kau mentor, kepada orang di sekitarmu, semakin kamu layak jadi pemimpin. Semakin kamu gak bagus di dalam pelayananmu, semakin tidak layak kamu jadi pemimpin. Mari kita lihat makna pemimpin. Makna pemimpin yang melayani, yang pertama kepemimpinan adalah pelayan atau servanthood leadership. Servant leadership, bukan dominasi. Saudara, kenapa sih Tuhan Yesus ajarkan harus seorang pemimpin yang melayani? Beda, waktu pemimpin melayani sama pelayan yang melayani. Sama hamba yang melayani. Kalau seorang pelayan atau hamba yang melayani kita biasa. Tapi kalau seorang pemimpin tertinggi turun tangan melayani, sangat surprise. Sangat amazing. Dan sangat elegan. Sebagai contoh saudaraku. Suatu kali saya diundang sama senior pastor saya. Seorang gembala sidang gereja besar. Cabangnya di mana-mana. Dan gereja pusatnya sangat besar. Ketika saya diundang makan di rumahnya. Sambil ngobrol-ngobrol dan kemudian dia mimpin doa. Setelah dia mimpin doa, dia yang sendokin saya daging, saya sayuran, dan sendokin nasi ke piring saya, dan bahkan juga ke piring istri saya. Saya bilang jangan, biar saya yang lebih junior yang melayani. Jangan, biar saya yang tamu yang melayani. No. Saya pastor saya, izinkan saya melayani kamu. Dan saudara tahu, waktu seorang pemimpin melayani kami sebagai juniornya, wow, itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Dan kemudian saya pulang ke rumah, saya mulai berubah konsep.
Ketika saya jadi pemimpin, saya berubah konsep. Ketika saya di rumah, saya mulai melayani anak-anak. Nyendokin makan. Ketika saya sedang duduk bersama-sama dengan staf, dengan supir, dengan pembantu, dengan orang-orang di bawah, saya sendokin mereka makan. Ke piring mereka. Dan kemudian mereka, jangan, please. Izinkan untuk saya melayani. Itulah yang membuat mereka sangat loyal, sangat respect. Karena pemimpin mau turun ke bawah, melayani mereka. Yang kedua, makna kepemimpinan yang melayani, kebesaran diukur dari kemampuan melayani. Kebesaran gak diukur dari fasih bicara. Kebesaran tidak diukur dari pengalaman. Kebesaran tidak diukur dari jam terbang, tapi kebesaran diukur dari servis. Coba saya mendaratkan pemikiran saudara sebentar. Bedanya antara hotel bintang 5 dan hotel bintang 3. Apa? Servis. Pelayanan. Bukan modal. Sekalipun itu hotel punya modal yang besar untuk bikin semua yang terbaik. Baik itu kamarnya, baik itu fasilitasnya, baik itu kolam renangnya, baik itu gym. Tapi kalau servisnya berantakan, tidak akan pernah dia jadi bintang 5. Bedanya penerbangan bintang 5 sama penerbangan bintang 3 apa? Servis. Semakin baik servisnya, semakin bagus bintangnya. Hal yang sama kalau Anda mau punya perusahaan yang berbintang, kalau saya pengen punya institusi yang berbintang, organisasi yang berbintang, atau keluarga yang berbintang, Anda perlu turun lebih dulu untuk melayani. Karena kebesaran tidak ditentukan dari modal, tapi kebesaran ditentukan dari servis. Berikutnya kepemimpinan, yang melayani kepemimpinan, yang menempatkan kepentingan orang lain lebih penting daripada dirinya. Fokusnya bukan kepada diri sendiri, tapi fokusnya kepada orang lain. Bagaimana orang itu berubah? Bagaimana orang itu bertumbuh? Bagaimana orang itu bisa dipuaskan? Bagaimana orang itu bisa mengalami upgrading? Saya beritahu sama saudara, kalau saudara terus nolong orang untuk naik ke atas dari bawah, bantu orang naik ke atas dari bawah, bantu orang terus naik ke atas dari bawah, bantu orang itu naik ke atas dari bawah, maka orang-orang yang sudah naik ini, mereka akan bersama-sama dorong kamu naik ke atas, ke level yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, kalau Anda jadi orang yang selalu dorong turun ke bawah, injek orang turun ke bawah, tikam orang itu ke bawah, sikut orang itu ke bawah. Orang-orang yang di bawah itu memang jatuh, tapi mereka nggak tinggal diam. Mereka cari waktu kapan bisa pegang tanganmu atau kakimu dan tarik ke bawah. Lebih mudah untuk tarik orang dari atas ke bawah daripada tarik orang dari bawah ke atas. Makanya jangan pernah berpikir untuk saudara injek orang, tekan orang untuk kepentinganmu. Yang saudara perlu lakukan adalah dorong orang naik, dorong orang naik, dorong orang bertumbuh, dorong orang maju. Nanti begitu mereka maju, mereka akan dorong kamu terus naik ke atas. Makanya kenapa pemimpin yang melayani terus naik dan tidak menjadi turun? Karena terus disupport sama orang-orang di bawah. Dia bukan jadi kereta lokomotif yang tarik dari gerbong paling depan, tapi jadi kereta Shinkansen. Setiap gerbong menarik diri, makanya kecepatan kereta Shinkansen jauh lebih cepat daripada kereta lokomotif.